Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal Cardano ya, sesuai dengan requestan dari teman-teman di kolom komentar. Hari ini ada Trisno minta dibahas untuk Cardano dan juga kawan-kawan yang lain yang aku nggak sebutin ya. Jadi thank you banget yang udah request. Jadi kita akan lihat gimana posisi dari Cardano hari ini. Cardano atau koin ADA diperdagangkan di kisaran harga 4.400 rupiah di perdagangan hari ini. By the way, ini adalah tanggal 7 Agustus, teman-teman. Jadi bisa dibilang tanggal ini merupakan tanggal atau hari di mana Bitcoin masih dalam proses sideways yang cukup parah ya. Dan kalau kita perhatikan dari posisi pergerakannya, market cukup volatile, teman-teman. Ini Bitcoin dalam time frame pendek, itu ada pump and dump yang terjadi pada market teman-teman, dan masih bergerak dalam posisi sideways. Dan kalau kita perhatikan juga dari segi pergerakan altcoin rata-rata memang pada tertekan disebabkan karena BTC dominance yang terus mengalami kenaikan. Jadi ada sentimen negatif lah. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari Cardano sendiri ya, untuk saat ini supply yang beredar itu sekitar 77,82%. Sementara supply maksimum Cardano adalah di 45 miliar koin ada. Cardano ini kemarin dapat berita yang kurang begitu bagus, yaitu datang dari mana tuh? Nah ini beritanya ini teman-teman, Coinbase mungkin my delist Cardano. Teman-teman, ini berkaitan sama kemarin ya, masalah kasus daripada SEC yang mengatakan bahwa Cardano masuk kategori dari 240 aset yang dikategorikan sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, teman-teman. Jadi Coinbase sendiri buka bicara ya, buka mulut lah istilahnya dari brand Armstrong sendiri bahwa membuka kemungkinan untuk melakukan delisting bila diperlukan 13 aset digital termasuk Cardano bila mana kasusnya berlanjut dan akan diusut oleh US Security Exchange Commission atau SEC. Jadi ini belum belum kejadian, teman-teman, tapi dia mengatakan bahwa ini adalah the worst case skenario yang bisa terjadi. Ini adalah skenario terburuk yang bisa terjadi kalau nanti Cardano diusut dan dinyatakan sebagai sekuritas. Coinbase akan mungkin melakukan delisting untuk koinnya. Jadi rumor lah. Kemudian kalau kita lihat dari berita untuk project Cardano sendiri, dia masih growth. Dia lebih banyak sih growth untuk community-nya. Karena kalau kita perhatikan dari roadmap-nya, sebenarnya Cardano udah masuk di posisi Voltaire, teman-teman. Ini adalah roadmap dari Cardano. Ada beberapa fase yang dia sebutkan, dan saat ini fasenya udah berada dalam fase puncak. Otomatis untuk development yang dilakukan oleh Cardano udah cenderung dalam posisi yang di atas, teman-teman. Kalau mereka mau develop banyak pun growth-nya nggak akan sesignifikan ketika mereka baru memulai project. Jadi bisa dibilang ini project yang sudah mapan. Makanya dia lebih banyak untuk sifatnya melanglang buana ya, menyebarkan projectnya ke berbagai negara, kemarin ke Afrika, kemudian mereka akan bikin Cardano Summit juga 2023. Ini tiketnya udah mulai bisa dipesan dengan melakukan registrasi, teman-teman. Udah didukung oleh banyak pihak juga. Jadi akan ada event untuk Cardano itu. Kemudian kalau kita perhatikan, mereka juga akan ada meet up bersama University of Zurich di Switzerland, di Swiss ya. Itu 19 Juli kemarin. Oh, mereka udah lakukan ini. Meetupnya udah dilakukan dan berbicara soal apa ya, tentunya edukasi soal dunia blockchain. Jadi itu proyek-proyek yang dikerjakan oleh Cardano sendiri. Kemudian ini ada laporan dari Mesari soal State of Cardano Q2 2023. Kalau kita perhatikan rata-rata itu terjadi peningkatan soal daily average transaction untuk Cardano. Kita udah posting juga kok di komunitas, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan berita, sering ketinggalan berita ya, punya akun Telegram, silahkan join. Linknya temukan di kolom deskripsi. Hari Sabtu kemarin kita udah posting soal poin penting daripada yang disampaikan dari data Mesari. Tapi kita akan bahas lagi. Cardano itu average daily address-nya mengalami peningkatan dari 60.000 naik ke 68.000
di oh sorry, mengalami penurunan teman-teman secara secara average di awal tahun ya, dan juga di awal tahun berikutnya itu juga masih mengalami penurunan untuk daily active address-nya. Dari 68.000 turun ke 60.000, turun ke 57.800 ya. Menurunnya active address ini ada indikasi bahwa holder udah simpan Cardano mereka dan tidak banyak melakukan trading. Ada indikasi juga memang trennya yang mengalami penurunan karena something, teman-teman. Tapi yang menurut saya masih cukup bagus lah. Kemudian average daily transaksi pada Cardano justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan Q1 kalau dibandingkan sama Q2. Ada peningkatan dari sebelumnya 10,6% naik ke 9 berapa nih? 1,9% ya. Peningkatannya sekitar 1,9%. Kemudian ada average transaction fee yang sebelumnya di 0,12 dolar itu naik ke 0,13 dolar, menandakan bahwa transaksi hariannya makin banyak, tapi wallet yang terlibat semakin sedikit. Jadi ini datanya sudah dipost oleh Mesari yang menunjukkan bahwa sebenarnya Cardano masih cukup sustain ya, karena proyeknya sangat banyak juga teman-teman. Salah satunya meningkatnya demand, increase demand from DeFi dan juga gaming sektor di blockchain dari Cardano. Kemudian good news yang lain itu datang dari IOTA. IOTA co-founder mengkonfirmasi bahwa mereka exciting plan with Cardano. Ini ada apa nih? Shimmer and IOTA ahead of ya, mereka akan menghadiri juga summit yang diadakan oleh Cardano, dan kalau kita lihat dari planning yang dilakukan yaitu untuk membuat bridging, teman-teman. Membuat apa namanya? Akses ya. Membuat akses ke project dari Cardano antara IOTA dan juga Cardano. Jadi mereka akan developing bridge ke Cardano yang tentunya akan meningkatkan IOTA sendiri punya punya apa namanya? Skalabilitas sehingga dia bisa juga mengakses ya fitur-fitur yang dimiliki oleh Cardano. Selain itu mereka juga udah kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. So ini merupakan sebuah ya integrasi yang menurut saya lebih banyak menguntungkan IOTA sih daripada Cardano-nya. Tapi ya integrasinya ini bakalan sangat positif untuk fundamental dari Cardano juga. Ya itu sih dari beberapa news untuk Cardano. Lalu gimana nih Cardano, apakah masih bagus? Ya tentunya masih bagus teman-teman. Cuman ya harus diwaspadai adanya potensial berita negatif ini ya, karena ini masih berupa rumor, belum terkonfirmasi. Jadi kita tunggu aja market mengkonfirmasinya ke depan. Kemudian kalau kita perhatikan gimana nih untuk pergerakan dari harga Cardano, apakah menarik atau bagaimana untuk saat ini? Kalau kita lihat dari chartnya, Cardano cenderung lesu, teman-teman. Pergerakan Cardano nggak seberapa tinggi. Kemarin kita udah pernah bahas Cardano waktu kisaran bulan Juni ya. Ada potensial dia membuat pola yang namanya apa namanya ascending triangle. Kemarin sempat ngepump signifikan, si Cardano ini naik ke kisaran 0,38 dan capai target profit di resistance sana. Dan sekarang udah terkonfirmasi turun lagi teman-teman. Bahkan dia breakdown dari level strong supportnya di kisaran 0,3 dolar, which is ini menandakan seller sedang mendominasi untuk Cardano saat ini. Kemudian dari volume perdagangan, Cardano juga jelas mengalami penurunan. Ini kita lihat dari chart Binance, tentunya bisa berbeda kalau di exchange lain. Terus dari indikator stokastik RSI menunjukkan kita ada di level jenuh beli dan ada indikasi untuk koreksi jangka pendek, teman-teman. Untuk overall sih secara keseluruhan menurut saya market masih cenderung ambigu. Bitcoin masih belum menentukan pilihan, teman-teman, apakah akan naik atau enggak. Tapi kita bisa jadikan level 28.000 dari Bitcoin ini sebagai patokan. Kalau Bitcoin masih bisa bertahan di atas 28.000, saya sendiri cukup expect kalau Bitcoin masih akan tetap growth, mengalami penguatan ya, mencari kenaikan berikutnya, teman-teman, karena dia bergerak dalam sebuah ascending channel dalam jangka waktu besar. Itu buat Bitcoin tentunya akan berdampak sama BTC Dominance, kemudian juga berdampak sama Cardano. Jadi kalau Cardano sendiri sih kelihatan cenderung tertekan, lesu ya marketnya. Dan target support kalau dalam posisi saat ini, karena dia udah keluar dari level 0,3 dolar, maka target berikutnya ke 0,27 dolar. Itu possible
dan juga potensial untuk Cardano ke depannya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau melakukan akumulasi, saya rasa level tersebut bisa dipertimbangkan. Kemudian level strong supportnya sih yang benar-benar strong itu ada di kisaran 0,23 dolar. Ya, untuk pergerakan Cardano menurut saya agak lesu dan tidak terlalu bergairah ya. Sementara dalam big picture Cardano ada possibility untuk membuat yang namanya double bottom. Kalau benar nih beberapa data on-chain yang menunjukkan bahwa Bitcoin udah bottom dan tentunya itu merupakan sebuah potensi yang bagus untuk altcoin. Hopefully Cardano at the end bisa kembali growth lagi naik harganya. Teman-teman breakout level strong resistance di kisaran 0,46 dan ya double bottom terkonfirmasi dan pergerakan harga Cardano kembali naik ke kisaran 1 dolarnya. Tapi itu masih jauh lah. Kita lihat jangka pendek, sepertinya seller masih cukup mendominasi. Ya gitu aja buat pembahasan Cardano kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.